PPA Backboners. Shalom. Aku lemes banget siang ini. Udah makan belum ya? Sekali lagi ada shalom. Welcome home. Home sweet home. Izinkan saya untuk menyampaikan masih dalam selamat Natal, Merry Christmas dan Happy New Year. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mau lebih lagi bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama sebelumnya kita tundukkan kepala berdoa. Kembali kami datang hampiri takhta kudus Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Berterima kasih. Kalau di minggu pertama di tahun yang baru, kami masih ada sebagaimananya kami ada. Satu hal yang kami tahu dan percaya, rancangan-Mu bukanlah rancanganku, jalanku bukanlah jalan-Mu. Tapi kami percaya bahwa semua yang terbaiklah Tuhan tetapkan bagi masa depan hidup kami. Kami berdoa pada pagi, siang menjelang siang hari ini Tuhan. Dalam ibadah ini kami minta hadirat-Mu mengurapi setiap pribadi kami. Roh Kudus ambil alih, bahkan damai sejahtera-Mu. Bahkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga di siang hari yang indah ini. Kami percaya sukacita yang baru Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Anggur yang baru tercurah bagi setiap kami. Bahkan kami percaya kembali nanti kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama dengan kami datang. Kami percaya kasih setia-Mu berlimpah di hidup kami. Berkat-Mu berlimpah di hidup kami. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. 1 menit di atas kepala memberikan tepuk tangan bagi Raja dia segala Raja. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Yang siap bersorak-sorai, mari bersama-sama katakan haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini. Great is our God. Dia Yesus Tuhan yang telah bertahta di atas setiap hidup kita. Mari bebaskan setiap roh kita. Mari bersuka cita. Kami datang siang hari ini membawa pujian syukur kami di hadapan. Berterima kasih akan setiap kebaikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dengan percaya katakan, oh, pemilik kehidupan yang sanggup dialah pribadi jalan dan kebenaran. Kami rindukan kuasa Allah. Kami rindukan siang hari ini terjadi kebangkitan pasti. Mari bersama-sama. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu di matanya, mujizat dinyatakan. Say, great is our God. Mari sambil bertepuk tangan di atas kepalamu dengan bersuara. Kami percayakan kepada pemilik kehidupan, sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Jangan bersyukur dan percaya nanti Tuhan. Kami rindukan kuasa Allah. Yang percaya bersama-sama kebangkitan pasti terjadi. One, two, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, berbunyi katakan, mujizat dinyatakan. Oh, great is, datanglah,
Tuhan. Rancangan bagi masa depan kami yang terbaik. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Dengan hati yang rindu dan percaya menantikan kasih, kami rindukan kuasa. Mari jemaat Tuhan dengan percaya katakan kebangkitan. Datanglah dan bertahan, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan puji, percaya dengan belenggu telah dipatahkan. Mujizat di oh jadi sokoh, great is all. Datang dan bertahan, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian. Dengan percaya kami nyatakan pada siang hari, oh belenggu dosa kutuk telah dikatakan. Sama-sama great is our God. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Raja kita. Oh Yesus Tuhan satu-satunya yang telah menang dari maut. Haleluya. Seberapa besar saudara masih memuji Tuhan, sekali lagi boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Mari bersuka cita lebih lagi bagi Raja kita. Mari bawa setiap pujiannya. Kami tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan di hidup kami. Haleluya. Mari bersama nyatakan, Kaulah satu-satu sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaranku, Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku. Mari bersuka-cita, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Mari mau bersama-sama sekali kita dengan pujian ini bersuka-cita. Kaulah satu-satu yang kami percaya Tuhan. Kaulah satu sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran di hidup kami, Kau kebenaran yang satu-satunya kami yakini untuk menjadi berkat hidup kami, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Mari dengan percaya lebih sungguh katakan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyerah. Mari angkat suaramu dengan segenap hati, nyatakan kerinduan. Kaulah Yesus, Kaulah alasan. Ini sembah kami Tuhan. Mari angkat suaramu lebih lagi dengan hati yang rindu, nyatakan Kaulah Tuhanku. Untuk ku hidup, kaulah
Yesus Tuhan. Katakan yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin pasti terjadi hidup kami. Anugerah-Mu, oh, hidupku takkan sama. Yesus tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah lebih lagi bagi Tuhan Yesus Raja di segala raja. Silakan duduk kembali teman-teman yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau bawa hidup kami lebih lagi untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada siang hari ini kami mau tenggelam dalam hadirat. Karena kami percaya Tuhan telah menyediakan kemenangan di hidup kami. Pada saat kami datang menyembah, kami tahu Tuhan hadir. Kau Bapa yang ada di tempat ini memberkati setiap kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatan Yesus, kekuatan. Kami taruh iman pengharapan kami siang hari. Kan selalu kami dapati anugerah di dalam hadirat-Mu. Yesus Tuhan, hanya Kaulah segala. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari bawa hatimu dengan percaya semua. Dia menjamin kemenangan terjadi. Siang hari ini yang kami nantikan hanya Engkau. Tiada pribadi lain yang sanggup berikan kami kemenangan. Mari bersama dengan percaya angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus. Setiap pribadi kami yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh anugerah. Kau yang layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hidupku, kekuatan hanya dalam. Amin. Yesus, mari panggil namanya yang perkasa. Pribadi segala-galanya, segala. Dapati setiap pribadi kami pada siang hari ini, Roh Kudus. Jumpai setiap pribadi kami pada siang hari ini. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
Kami nyatakan pujian kami dengan bersyukur. Kau nyata kemenangan terjadi di. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin. Oh, ku yakin. Mari sama-sama saja buat setiap pribadi kita bangkit berdiri pada siang hari. Mari rasakan kebaikan Tuhan dengan hati yang mendalam. Tak terbatas, ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Terjadi bagi kami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja, bagi Yesus, Raja yang mulia, yang memberi kemenangan. Kami bersyukur, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat kemenangan, buat kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemenangan, buat kemenangan. Terima kasih Yesus. Tiada kata lain selain kami bersyukur, berterima kasih, berterima kasih buat kemenangan. Yesus, kami bersyukur Kau beri kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sembah syukur kami Tuhan. Pada siang hari ini kami mau percaya bahwa kemenangan telah kami dapati di hidup kami. Bahwa Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang baik. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Yesus, tiada seperti-Mu. Apapun keadaanmu pada saat siang hari ini, bahkan di titik terendah sekalipun, jadilah percaya bahwa kemenangan telah Tuhan sediakan bagimu, bagiku. Bahwa mahkota kemuliaan telah Dia berikan bagimu, bagiku. Mari bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Bapa yang setia, Bapa setiap pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Katakan genapi, genapi seluruh rencana-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu, bagimu, bagimu seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari dengan bangga nyatakan pujian ini, katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh. Ini hidup kami Tuhan, ini masa muda kami. Pakai setiap kami generasi muda-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana sampai nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Penuh mari jemaat Tuhan, anak-anak muda dengan rindu. Bagimu Tuhan seluruh. Mari umat Tuhan yang diberkati angkat pujian ini, katakan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi nyatakan, bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari sekali lagi sama-sama kita mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan, bagimu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, dan genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh Tuhan, terima kasih karena pada siang ini Tuhan, kami anak-anak muda Tuhan masih diberikan kesempatan berkumpul Tuhan. Sebuah kehormatan bagi kami Tuhan untuk bisa melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Berikanlah hati pada kami Tuhan, untuk selalu hidup takut mendekat kepadamu Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nama-Mu, kerajaan-Mu Tuhan menjadi masyhur, menjadi harum Tuhan, dan dikenal banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan, kami akan sedikit belajar Tuhan tentang firman-Mu. Sesederhana apapun firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan, kiranya itu bisa menjadi rema bagi kami Tuhan, dan bisa menjadi tuntunan bagi kami Tuhan, untuk bisa menjalani hidup kami Tuhan di tahun 2022 ini Tuhan. Kami alaskan doa kami yang jauh dari sempurna itu Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Welcome home. Belum semangat ini. Welcome home. Home sweet home. Apa kabar hari ini? Apa kabar?
Selamat tahun baru ya. Oke, saya akan sedikit sharing sebuah hal yang saya kira akan sangat bermanfaat bagi kita itu ya, untuk menjalani 2022 ini. Jadi tema yang saya sharing itu berjudul kebiasaan kecil, hasil maksimal. Saya boleh minta slide-nya untuk ditampilkan. Kebiasaan kecil, hasil optimal. Oke. Apakah jalan? Oke. Saya ingin bertanya dulu. Di antara backboners sekalian, siapa yang pada tanggal 31 Desember 2021 meluangkan waktu untuk membuat namanya New Year Resolution? Apakah ada? Yang ada boleh angkat tangan. Ada 1, ada 2, ada lagi? Oke, terima kasih sudah angkat tangan. Saya ubah pertanyaan saya. Di antara backboners pada tanggal 31 Desember 2021, siapa yang tidak membuat New Year Resolution? Boleh angkat tangan. Lebih banyak rupanya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sebuah kebiasaan yang saya kira harus kita lakukan, terutama ketika kita bilang kita ingin hidup kita lebih baik. Saya ingin preview tentang New Year Resolution. Jadi, apakah resolusi Anda di tahun 2022? Saya waktu siapkan materi ini, saya searching, saya cari di internet, kemudian saya ketemu beberapa resolusi yang menarik sekali. Salah satunya adalah ini. Ini dari Twitter dikatakan begini, resolusi 2002 gue adalah menyelesaikan resolusi 2021 yang isinya rencana resolusi 2020 yang mana rencana tersebut dibuat di 2019. Artinya ya resolusinya dibuat tahun 2019 dan sampai 2021 itu nggak dilakukan gitu ya. Kemudian saya ketemu lagi satu ini, resolusi tiap tahun 2019 pengen punya pacar yang ganteng, kaya, tinggi, putih, setia. Ada di sini seperti itu? 2020, udah deh, berkurang, ganteng, kaya, setia, jalan udah cukup, gitu ya. Nggak kecapai 2021, udahlah, yang penting ganteng sama setia udah cukup. Dan terakhir 2002, udahlah, nggak usah yang berat-berat, yang penting udah nikah bisa-bisa cukup, gitu kan. Nah ini mengatakan apa? Banyak sekali dari kita ketika masuk tahun baru gitu ya. Bukan cuma tahun baru sih saya kira, tapi juga kadang-kadang kita lakukan ketika kita ulang tahun gitu ya. Kita kan diminta untuk membuat sesuatu, membuat wish gitu ya, membuat sebuah resolusi. Kemudian kita membuat resolusi yang kita buat sendiri dan kita ragu-ragu apakah kita bisa mencapainya. Jadi ini top 10 resolusi yang saya sempat dapat dari internet. Jadi 2021 ketika orang British sama orang Amerika membuat resolusi, mereka mengatakan, ya ingin apa? Lebih sehat, lebih kurangin berat badan, diet, lebih banyak nabung, banyak waktu dengan keluarga, macam-macam gitu ya. Ini top 10, mungkin bukan top 10, tapi top 12 dari yang sudah didapatkan. Jadi kemudian saya ingin bertanya, saya penasaran, berapa lama sih kalau kita buat resolusi bertahan lama? Ada yang tahu nggak? Kita waktu awal tahun, akhir tahun semangat. Wah, gua mau ini. Tapi semangat itu bisa tercapai, bisa bertahan berapa lama? Ada beberapa riset mengatakan seperti ini. Tahun 2015 ada sebuah riset namanya Savanta Commerce Pool. Dia mengatakan resolusi atau target yang kita buat rata-rata berakhir sampai minggu kedua bulan Februari. Artinya waktu kita pertama buat, kita begitu bersemangat untuk mencapai resolusi kita. Ketika kita buat, kita penuh gairah untuk mencapainya. Tetapi ketika mencapai bulan Februari, minggu kedua bulan Februari, itu lama-lama hilang, lama-lama pudar. Itulah yang menyebabkan ketika kita buat resolusi tahun depan, kita ingin menyelesaikan resolusi yang kita buat tahun sebelumnya. Itu riset pertama. Riset kedua ada namanya Strava. Ini sebuah jaringan sosial
yang diperuntukkan untuk olahraga. Jadi di aplikasi yang bisa mencatat kita olahraga seberapa lama. Nah, dia melakukan survei kepada para usernya tahun 2019, ada sekian juta orang install aplikasi ini, kemudian ketika orang berolahraga, ada recordnya. Jadi dicatat, hari pertama, hari kedua itu ada record olahraganya. Dan ketika mereka melakukan riset, sebagian orang, sebagian besar, berhenti di tanggal 19 Januari. Artinya mereka hari pertama Januari mereka bilang, saya mau olahraga. Wah, giat banget olahraga. Hari kedua olahraga, ketiga olahraga. Tapi ketika hari ke-19 di Januari, udah pada loyo. Akhirnya, ya sudahlah, gua uninstall programnya. Gua uninstall aplikasinya. Jadi resolusi banyak berhenti di awal-awal. Dan ada satu lagi yaitu ini riset dari sebuah kampus, University of Scranton mengatakan, dari 100% orang buat resolusi, hanya 8% orang yang berhasil menuntaskan resolusi tahun baru mereka. Jadi kalau misalnya para backboners membuat resolusi, kemudian tidak tercapai, jangan berkecil hati, karena kalian masuk ke kelompok 92% yang tidak menyelesaikannya. Karena hanya 8% yang bisa bertahan, yang bisa gigih untuk menuntaskan resolusinya. Nah, saya nggak tahu apa resolusi Anda. Pasti punya, meskipun nggak membuat, pasti dalam pikiran ada. Entah tahun ini saya ingin lebih apa, tahun ini saya ingin meningkatkan apa, tahun ini saya bisa lebih apa, itu pasti ada. Dalam hati pasti ada, meskipun tidak membuatnya. Tetapi bagaimana mempertahankan apa yang ingin kita capai sepanjang tahun, nah itu satu masalah besar. Karena ketika kita buat, bukan dengan gampang kita langsung mencapainya. Kenapa? Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan setelah ini. Jadi, menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa banyak sekali orang membuat resolusi tahun baru dan itu gagal? Ada dua alasan yang saya dapatkan. Yang pertama adalah, salah membuat resolusi. Maksudnya gimana? Yang pertama, terlalu banyak. Ya kan? Coba dibilang, kau mau apa tahun depan? Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, gitu kan? Jadi saya mau ini, saya mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Terlalu banyak. Padahal kita kenal sebuah lagu kan? Saya kira angkatan kita berbeda, tapi saya kira lagu ini adalah lagu yang dikuasai oleh semua angkatan. Lagunya seperti ini. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Banyak sekali, itu kan. Itu hanya Doraemon yang bisa membantu untuk kita menyelesaikan banyak hal. Tapi salah satu faktor yang membuat kita gagal dalam menyelesaikan resolusi kita adalah kita mempunyai terlalu banyak. Membuat terlalu banyak menyebabkan kita gagal. Kita susah untuk fokus melakukan apa. Terlalu banyak itu membuat kita menjadi gamang. Saya mau lakukan ini gitu ya. Ini belum selesai, udah pengen lakukan ini. Ini belum selesai, pengen lakukan ini. Akhirnya kita nggak berhasil melakukan salah satu pun. Karena terlalu banyak. Yang kedua adalah tidak terukur. Nah ini sebuah masalah juga, tidak terukur. Misalnya, saya ingin resolusi tahun 2022 adalah saya ingin bangun lebih pagi. Bagus nggak? Bagus. Tapi bangun paginya seperti apa? Nggak terukur. Kemudian misalnya, saya akan olahraga lebih sering. Bagus nggak? Oh, bagus sekali. Tapi ini nggak ada ukurannya, nggak ada angka-angkanya, itu membuat kita susah untuk mengukurnya, susah untuk mencapainya. Atau kita ngomong, saya ingin belajar lebih rajin, membantu orang tua, selesai baca Alkitab. Itu sebuah resolusi yang saya ngomong bagus sekali. Tapi tidak terukur. Karena tidak terukur, otak kita susah untuk mencernanya. Otak kita susah untuk membayangkannya. Olahraga lebih sering itu seperti apa? Belajar lebih rajin itu seperti apa? Itu harus terukur dan itu clear di pikiran kita. Kenapa begini? Karena ada kaitan dengan faktor kedua. Jadi
ada dua hal yang membuat kenapa resolusi gagal. Pertama adalah kita salah membuat resolusi. Yang kedua adalah kita meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk membangun kebiasaan baru. Jadi seperti ini. Kalau kita ngomong resolusi, itu berarti kita membangun kebiasaan baru. Setuju ya? Misalnya kita ingin resolusi bangun pagi. Berarti kita ingin membangun kebiasaan baru bangun pagi. Atau kita ingin resolusi olahraga. Berarti kita ingin bangun kebiasaan baru olahraga, di mana sebelumnya kita tidak pernah olahraga. Nah itu kalau kita buat resolusi, artinya kita membuat kebiasaan baru. Membuat kebiasaan baru, nah itu berkaitan dengan ada yang disebut sebagai alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah ada dalam diri kita. Yang secara tidak langsung berpengaruh pada perilaku dan tindakan kita. Misalnya, kita bangun, habis bangun biasa kita ngapain? Kalau saya ke kamar mandi. Kamar mandi, kemudian secara refleks, saya akan ambil air, cuci muka, dan gosok gigi. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, ketika gosok gigi, saya mikir nggak? Mikir nggak kalau gosok gigi itu harus pertama-tama pencet odol, dimasukin ke mulut, gosok-gosok, itu mikir nggak? Kebanyakan dari kita enggak. Kita pun dalam ngantuk-ngantuk bisa lakukan. Nah itu namanya kegiatan yang sudah dikontrol sama alam bawah sadar. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah resolusi baru, sebuah target baru, artinya kita mengubah kebiasaan baru, itu juga berarti kita mengubah kebiasaan alam bawah sadar kita. Jadi sistem kerja alam bawah sadar itu seperti ini. Alam bawah sadar itu bayangkan seperti folder di komputer. Ada folder di handphone kita, folder. Dan setiap folder itu ada isi dari perilaku kita. Misalnya, ada folder bangun siang, ada folder main game, ada folder malas-malasan, ada folder belajar. Itu semua terekam di alam bawah sadar kita. Katakanlah kita ingin mengubah kebiasaan, yaitu mengubah kebiasaan bangun lebih pagi. Nah, di bawah sadar kita sudah ada namanya folder bangun siang. Jadi, ketika kita ingin mengubah folder tersebut dari bangun siang menjadi bangun pagi, itu seperti kita harus membuka folder tersebut, kemudian kita ubah. Kita rename. Hanya masalahnya adalah ketika kita rename, itu kita rename dalam kondisi sadar, dan kerja alam bawah sadar adalah ketika kita sedang tidur, maka alam bawah sadar itu akan screening apa-apa yang kita lakukan, kemudian dia akan melihat bagaimana sistem yang sudah ada dalam otak kita. Jadi kalau dia ketemu hal-hal baru, maka alam bawah sadar akan menolak dan merename ulang. Itu sebabnya kenapa kalau kita punya tekad, kita punya komitmen untuk melakukan hal yang baru, dan hal baru itu adalah hal yang sama sekali belum ada di dalam alam bawah sadar kita, nah itu nggak akan terjadi. Saya melihat semua kelihatannya berpikir keras gitu ya, ini maksudnya apa gitu ya. Alam bawah sadar, kebiasaan baru itu seperti apa ya. Tapi saya akan kasih contoh seperti ini. Jadi gini, ada sebuah penelitian dari seorang dokter namanya Maxwell Maltz. Dia seorang dokter bedah. Dalam bukunya yang berjudul Psycho-Cybernetic, dia mengatakan, dibutuhkan waktu 21 hari orang untuk mengubah kebiasaan. Ini sudah sering kita dengar. Dr. Maxwell ini membuat kesimpulan ini dari pasiennya. Dia seorang dokter bedah, jadi dia bedah plastik, kemudian suka juga membedah amputasi pasien itu ya. Jadi dia melihat ketika seorang sedang habis operasi plastik gitu ya, atau habis amputasi tangan kanannya dan bergerak dengan tangan kiri. Nah dia perhatikan berapa lama sih seseorang ketika diamputasi tangan kanannya dan menggunakan tangan kiri, dia bisa aktif dan bisa luas menggunakannya. Nah ketemu rata-rata 21 hari. Atau dia juga melihat orang yang habis operasi plastik, wajahnya
berapa lama dia nyaman dengan wajah barunya. Nah, itu biasanya 21 hari. Sehingga dia menyimpulkan, oh untuk bangun kebiasaan itu perlu waktu 21 hari. Ini pendapat dari Dr. Maxwell Maltz. Kemudian ada seorang peneliti lain namanya Philippa Lally. Dia melakukan riset yang sama untuk melihat seorang itu bisa berubah kebiasaannya berapa lama. Dan ketemu rata-rata adalah 66 hari. Jadi dia melakukan riset kepada sekelompok mahasiswa selama 12 minggu. Dia minta, oke, kamu buat suatu kebiasaan baru. Kemudian kita lihat berapa lama kebiasaan itu jadi. Dan didapat hasilnya adalah rata-rata ada yang berhasil di hari ke-18, ada yang berhasil di hari ke-254. Tapi rata-rata 2 bulan berhasil. Dan satu yang terakhir itu adalah ada prinsip namanya 21-90. Jadi prinsip mengatakan gini, kalau kita ingin mengubah sesuatu yang baru, itu kita perlu waktu 21 hari supaya kita suka dengan kebiasaan baru tersebut. Dan kalau kita konsisten melakukannya sampai 90 hari, maka itu akan jadi. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Saya ini dulu nggak pernah olahraga. Contoh, nggak pernah olahraga. Bangun pagi nggak pernah olahraga sama sekali. Kemudian saya ingin bangun kebiasaan baru. Saya punya resolusi baru, yaitu tahun 2022. Saya akan setiap pagi olahraga. Dengan cara apa? Dengan cara keliling kompleks, lari. Itu berarti saya buat resolusi baru dan saya harus mengubah kebiasaan saya dari tadinya bangun, tidak ngapa-ngapain, kemudian bangun olahraga. Hari pertama, saya melakukannya dengan semangat. Lari keliling kompleks. Keliling-keliling. Hasilnya apa? Capek. Karena tidak pernah dilakukan. Tapi itu hari pertama. Kalau saya di hari pertama, kemudian capek, akhirnya mengatakan, udah deh gue nyerah deh. Kebiasaan baru terbentuk nggak? Enggak. Karena saya menyerah. Tapi kalau misalnya saya tetap ngotot di hari kedua, meskipun capek, saya tetap lari. Hari ketiga, saya tetap lari. Hari keempat, saya lari juga. Hari kelima, keenam, seterusnya. Sampai hari ke-21, nah teori ini mengatakan bahwa itulah saatnya saya sudah menyukai kebiasaan baru tersebut. Yang ciri-cirinya adalah, kalau ada 1 hari saya tidak lari, maka tubuh saya nagih. Tubuh saya akan mengatakan, kamu kok nggak lari hari ini? Nah itulah tahap kebiasaan baru terbentuk. Tetapi apakah itu menjadi kebiasaan baru saya? Belum. Karena kalau kita hari ke-22, hari ke-23, kita tidak lari, itu bisa rontok. Dikatakan kita perlu konsisten melakukannya sampai 90 hari, itu akan jadi sebuah kebiasaan. Ya artinya, kita tanpa komitmen, kita tanpa ngapa-ngapain, bangun, pasti langsung melakukannya. Nah itulah kebiasaan baru terbentuk. Jadi kenapa resolusi sering tidak bisa terjadi, sering tidak bisa terlaksana, karena kita meremehkan. Kita selalu berpikir, udahlah, pokoknya saya bikin resolusi, terus kita langsung punya semangat, kita berpikir, udah, itu akan bisa terjadi. Nggak akan seperti itu. Nah, ada sebuah contoh yang saya angkat dari sebuah buku, ini bagus sekali, tentang mini habits. Ada seorang bernama Stephen, namanya Stephen penulisnya, dia buat resolusi, yaitu dia ingin olahraga 30 menit sehari. Olahraga 30 menit sehari. Hasilnya apa? Dia gagal dan putus asa. Dia bilang, wah waktu saya pertama kali buat itu saya semangat. Hari pertama saya olahraganya 30 menit. Hari kedua 30 menit. Tapi ketika menginjak hari keempat, kelima, dia nyerah. Terus dia merasa gagal dan putus asa. Nah, suatu hari dia baca sebuah buku yang berjudul The Tinker Toys, karya Michael Michalko. Dikatakan di sana ada sebuah tips yang dia suka, yang disebut sebagai berpikir kebalik. Think opposite. Jadi dari buku itu, dia refleksikan kepada resolusinya. Dia mengatakan, saya tadi punya resolusi, ingin olahraga selama 30 menit, tapi saya gagal. Terus dia berpikir, apa yang bisa saya lakukan?
think opposite dari olahraga 30 menit. Dia mengatakan, oke, kalau saya tidak olahraga 30 menit, saya bisa apa? Bermalas-malasan. Saya bisa nonton TV, saya bisa main game, saya bisa tidur, bisa makan seenaknya dan lain-lain. Jadi dia berpikir kebalik. Kemudian dia ketemu satu tips baru, yaitu kalau saya tidak olahraga 30 hari, saya bisa melakukan namanya push up 1 kali 1 hari. Sepele kan? Saya nggak usah olahraga 30 hari, saya cukup push up 1 hari 1 kali. Yang dia katakan adalah, dia membuat resolusi atau target yang disebut sebagai resolusi yang tidak mungkin tidak dilakukan. Dia mengatakan, kalau kamu tidak melakukan itu, kamu bodoh banget, kira-kira gitulah. Masa 1 hari push up sekali nggak bisa? Gampang banget. Dengan yang katanya mengatakan gini, lebih baik kita melakukan sesuatu yang kecil tapi konsisten, daripada melakukan sesuatu yang besar tapi hanya 1 kali. Kecil tapi konsisten, daripada kita ingin lakukan yang besar tapi sekali aja. Lebih bagus baca buku 1 hari, 1 halaman 1 hari, daripada kita baca buku 50 halaman 1 hari. Lebih baik kita jogging 1 hari, 1 menit per hari, daripada kita jogging 15 menit hanya 1 kali. Lebih baik kita hafal 1 kosakata per hari, daripada kita hafal 20 kosakata hanya 1 kali. Lebih baik kita menabung 5.000 1 hari, tapi konsisten, daripada kita nabung 50.000 setahunnya sekali. Jadi dipecah. Kita buat sebuah target, sebuah resolusi, yang kita ngomong, kalau kita tidak bisa melakukannya, itu kita terlalu bodoh. Nah, itulah yang Stephen lakukan. Hasilnya adalah 6 bulan dia melakukan 1 push up per hari, dia meningkat menjadi 2, 3, 4, dan sekian kali push up. Tidak hanya cukup push up, dia sudah memiliki otot. Hanya dengan push up 1 hari sekali. Dan kebiasaan tersebut terbentuk dan melebar dalam banyak hal. Menulis, membaca. Jadi dia pecah-pecah dari sebuah target yang dia bilang, wah waktu saya lakukan, waktu saya pikirkan terlalu besar, dia pecah menjadi kecil banget. Yang saya ngomong, yang dia ngomong, kalau kita tidak melakukannya, tidak bisa melakukannya itu kita terlalu bodoh. Nah inilah inti dari kebiasaan kecil, hasil optimal. So, apa learning point-nya? Yang pertama adalah, tetapkanlah target yang sederhana. Saya tidak ngomong kita tidak boleh bikin target besar, itu oke banget. Masuk 2022, kita ingin bikin target besar itu oke banget. Tetapi, pastikan target besar itu tidak membuat kita berpikir dan kita merenungkan, kita langsung ngomong, aduh kayaknya target itu nggak bisa gua capai. Punya target besar bagus. Nah, caranya adalah chunking down istilahnya. Pecah jadi hal yang kecil. Saya tanya, sudah pernah makan berapa ekor sapi sepanjang hidup? Ada bisa menjawab? Sepanjang hidup sudah pernah makan berapa ekor sapi? Makan sapi, gila gitu ya, gede banget gitu kan. Tapi kalau kita kumpul-kumpulkan daging-daging sapi yang pernah kita makan, mungkin kita seumur hidup sudah makan belasan ekor. Nasi rendang 1 potong gitu kan. Rendang 1 potong. Itu kalau kumpul-kumpulkan, kita mungkin sudah memakan sekian ekor sapi. Atau jangan sapi deh, babi gitu kan. Pas Cynthia kita makannya kan luar biasa kan. Jadi kita sudah makan puluhan ekor. Hanya karena kita makannya kecil-kecil, dikit-dikit, kita nggak ngerasa kita makan sekian ekor. Jadi ada namanya chunking down, bikin target yang sederhana. Kemudian kita membuatnya menjadi terukur. Tadi saya sudah tunjukkan slide ini. Salah satu yang menyebabkan kita gagal untuk mencapai resolusi adalah kita salah, tidak terukur. Kita ubah, bisa nggak? Bisa. Menjadi resolusi yang benar. Caranya seperti apa? Bangun lebih pagi, bisa kita ngomong, saya ingin bangun 5 menit lebih awal. Bisa seperti itu? Bisa. Olahraga lebih sering. Saya ingin misalnya mengatakan 2 menit jalan keliling kompleks. Tapi konsisten setiap hari. Belajar lebih rajin.
Saya ingin mengatakan 5 menit deh baca buku pelajaran setiap hari. Membantu orang tua, saya ingin menyapu rumah tiap sore. Baca Alkitab sampai selesai, saya ingin baca 1 pasal 1 hari. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang saya ngomong kecil, tapi kalau kita lakukan secara konsisten, itu dampaknya luar biasa. Selain menjaga stamina kita, ini juga membuat kita akhirnya bisa bergerak kepada kebiasaan yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah buat dan catat progres, ini penting sekali. Banyak sekali orang yang tidak berhasil hanya karena memikirkannya, saya ingin ini, saya ingin itu. Kemudian dia nggak pernah mencatat progresnya. Kalau nggak catat progres, kita nggak bisa evaluasi. Dan hasilnya adalah kita nggak bisa mencapai resolusi kita. Ini beberapa contoh yang saya sempat bikin, misalnya. Saya punya target resolusi keliling kompleks 2 menit. Yuk agak rajin yuk bikin catatan. Senin misalnya, saya berhasil jalan 2 menit. Selasa berhasil. Rabu, oh nggak jalan, nggak apa-apa. Tapi kita punya progresnya. Kenapa? Karena progres itu menyemangatin kita. Baca Alkitab, 1 hari 1 pasal. Itu membuat kita bisa terdorong, termotivasi untuk buat progres. 1 pasal, 1 pasal, 1 pasal. Dan yakinlah, kalau kita melakukannya secara terus-menerus konsisten, kita nggak cukup hanya baca 1 pasal. Kita akan lebih lagi. Kita akan lebih lagi. Yang ketiga adalah cari support system, komunitas. Kalau misalnya kita punya sesuatu, punya target baru, resolusi baru, dan itu bisa disamakan dengan target resolusi teman, yuk cari, bikin sama-sama. Olahraga bareng, baca Alkitab bareng, belajar bareng. Kecil-kecil aja nggak apa-apa. Karena komunitas itu saling mendukung, dan itu akan membuat kita menjadi semangat melakukannya. Sehingga saya ingin cerita tentang sebuah jam. Jadi waktu jam ini dibuat, si pembuat jam mengatakan kepada jam dinding, tahu nggak kamu dibuat untuk apa? Jamnya bertanya, untuk apa saya dibuat? Kamu dibuat untuk menunjukkan waktu. Oh, caranya gimana? Caranya adalah, yuk, kamu setiap hari harus bergerak. Bergerak, keliling gitu ya. Kemudian jamnya bergerak gitu. Itu kamu lakukan terus-menerus. Terus jam dindingnya berkata, waduh itu capek bener ya. Nggak ada istirahatnya. Ya enggak, kamu jalan terus. Jamnya mulai stres. Wah, jalan terus, tanpa berhenti gitu kan. Kemudian pembuat jam mengatakan, kamu jangan pikir itu akan menjadi sesuatu yang capek. Tapi kamu cukup memikirkan 1 detik aja kamu bergerak. 1 detik aja kamu bergerak. 1 detik aja kamu bergerak. Maka kamu bisa menyelesaikan tugasmu. Jadi, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yuk setia, yuk melakukan perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kebiasaan kecil, hasil optimal, itu berbicara tentang bagaimana kita membuat sesuatu, menetapkan sesuatu jadi tujuan hidup kita, tapi kita mengeksekusinya dengan hal-hal yang kecil, mengeksekusinya dengan tindakan kecil. Tapi tindakan kecil itu, kalau kita lakukan yang konsisten, maka itu akan berdampak bagi hidup kita, dan percayalah, itu akan mengubah hidup kita. Jadi, kalau kita ditanya, kamu bikin resolusi apa? Katakanlah sebuah resolusi yang kalian pahamin, yang terukur. Kemudian, yuk kita eksekusi secara pelan-pelan, secara kecil gitu ya. Catat progresnya. Saya kira itu akan membuat kita bisa mencapai sesuatu yang besar. Segala hal besar pasti dimulai dari hal kecil. Jadi bikin komitmen untuk selalu berpikir dan bertindak kecil. Karena kalau kita melakukannya secara konsisten, maka hal-hal besar akan terjadi dalam hidup kita. Oke, saya selesai di sini sharingnya. Mau nggak komitmen untuk melakukannya? Colek, nggak boleh colek ya.
senggol kiri kanan deh, bilang yuk, mulai hari ini kita komitmen untuk melakukan hal-hal kecil yang dampaknya bisa optimal dalam hidup kita. Oke, yuk kita tutup sharing kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, bersyukur padamu Tuhan untuk sebuah sharing pendek yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan. Waktu yang Engkau berikan pada kami Tuhan adalah waktu yang sangat berharga Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang Engkau titipkan dalam hidup kami untuk kami lakukan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punya hati melakukan hal-hal yang Engkau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Dengan setia melakukannya Tuhan dari hal-hal yang paling kecil Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika hal-hal kecil tersebut kami lakukan secara konsisten Tuhan, maka hal-hal besar akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bangun komitmen dalam hidup kami Tuhan, untuk bisa setia Tuhan, dalam setiap perkara yang Engkau titipkan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan dengan hidup kami, sepanjang tahun 2022 Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau selalu beserta kami, melancarkan segala apa yang kami rencanakan Tuhan, dan memampukan kami Tuhan, untuk bisa mengeksekusinya dengan tindakan-tindakan kecil yang bisa berdampak bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, kiranya firman-Mu Tuhan bisa tetap bertumbuh, menjadi rema Tuhan, bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami alaskan doa kami Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Kau hadir di sini. Amin. Mari nyatakan pujian-Mu dengan sungguh. Kami nyatakan pujian kami dengan bersyukur. Kau nyata kemenangan terjadi di. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku yakin hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, ku yakin. Oh, ku yakin. Mari sama-sama saja buat setiap pribadi kita bangkit berdiri pada siang hari. Mari rasakan kebaikan Tuhan dengan hati yang mendalam. Tak terbatas, ku yakin. Nyata di sini kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di terjadi di sini. Terjadi bagi kami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja, bagi Yesus, Raja yang mulia, yang memberi kemenangan. Kami bersyukur, Yesus. Semuanya, boleh duduk bentar yuk. Ini kita nggak berasa ya. 2021 udahan, baru 2 hari ya. Gue pengen ucapin Happy New Year buat semuanya. Semoga di tahun ini PPLA bakal lebih baik lagi. Karena tahun lalu jujur itu adalah tahun yang tough banget buat kita semua. Mungkin buat para leader di sini ngerti lah. Para head, coba head boleh berdiri lagi yuk. Kalian tahu gak, sebenarnya Kul PPA itu udah membludak banget. Udah sangat-sangat membludak. Kita tuh banyak anak Kul yang tiap minggu dipanggilin, yuk bangkit berdiri supaya kita bisa ajak ke Kul. Itu udah gak bisa.
Dan kita pengen apresiasi nih sama mereka nih. Yuk, bilang dong terima kasih kakak-kakak gitu. Nah suaranya terima kasih kakak-kakak gitu. Aduh. Sama-sama, iya. Iya, berkat mereka gitu loh. Tapi nggak cuma ada mereka, di atas mereka ada captain, ada chiefnya juga. Thank you, boleh duduk. Dan gue berharap di tahun ini tuh muncul lagi leader-leader yang baru. Amin. Karena dari dulu kebiasaannya gini kan, yuk jadi leader, nggak mau, yang lain aja gitu. Nggak mau. Mau sampai kapan kayak gitu? Kalau kita pengen bertumbuh, so setiap dari kita mesti mau jadi leader. Oke? Susah kok, gue nggak siap, gue orang yang masih berdosa kok. Kita nggak ada di sini yang nggak berdosa, bener gak? Bener kan? Ada yang garuk-garuk kepala, ada yang bingung. Dan di tahun ini kita bakal masuk ke satu tema yang baru. We said it, just that hill, yang akan memulihkan. Dan gue berharap tema ini bakal bisa bring kita semua yang mungkin belum pulih, semakin pulih. Ada hal-hal yang mungkin mendetail di dalam diri kita yang kita juga nggak tahu ternyata belum pulih, itu juga bisa semakin pulih. Ini gue nggak mau khotbah lagi ya, gue cuma pengen infoin itu doang. Yuk kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, yes. Dan memperluas daerahmu. Dan kiranya Tuhan, Dan kiranya Kau memberkati kami Tuhan. tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk angkat kedua tangan kalian, Tuhan, ya anak-anakmu yang hadir hari ini, Tuhan, Kau berkati mereka, Tuhan. Biar di tahun baru ini, Tuhan, setiap resolusi mereka, apapun yang mereka impikannya, Tuhan, Kau berikan yang terbaik, Tuhan. Kau berkati sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya, semua aspek kehidupan mereka, Tuhan, keluarganya, teman-temannya, lingkungannya, Tuhan. Biar jadi vibe positif yang baru ya Tuhan untuk kehidupan mereka, Tuhan. Dan biar hari ini damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, see you and God bless you.